Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys lebih seru lagi guys, karena Pak Anies saat ini guys ditantang oleh cewek cantik guys. Cewek cantik, muda, ya kan, cerdas, itulah yang menantang Pak Anies. Ada apa pertanyaan ditanya oleh 3 cewek dan 1 cowok ganteng guys. Dan semua ini guys pertanyaannya keras-keras semua guys. Dari mulai pertanyaan lowongan kerja, dana bos yang diselewengkan, kemudian korupsi guys. Dan ini bakal seru banget guys. Bisa nambah ilmu pengetahuan guys. Daripada penasaran, mendingan langsung aja guys kita tonton bareng-bareng guys. Ini seru banget guys. Ini kayak seru guys. kakak tuh yang pakai baju pink-pink ceriwis ini. Silakan desak Pak Anies terus sampai kurus, oke? Desak Pak Anies sampai kurus guys. Ya, jangan biarin 1 menit 1 pertanyaan ya kak ya, atau ya? Oke. 1 menit 1 pertanyaan guys. Wow. Harus cepet-cepet berarti guys ngomongnya. Kalau lambat ngomong nggak masuk. Selamat sore guys. Pak Anies. Kiai Anies gitu. Perkenalkan, nama aku Bella Sardio. Aku di sini sebagai Bella Sardio namanya, guys. karyawan salah satu di perusahaan media bernama Lampung G. Lampung G. Oke, Lampung G, hajar. Kacamatanya bagus guys ya. Ini guys ibu yang Lampung. Oke, saya lanjut guys, ya. yang dirujak netizen, guys. Dia dirujak netizen dulu guys. Ya, salah satu media di Lampung. Siap. Oke, lanjut. Kalau tadi disinggung untuk membangun sekolah, yang uang-uang tadi untuk pembangunan IKN, mending kita untuk bangun sekolah. Di sini saya mau singgung ke soal kepala sekolah hingga guru tak sedikit merasa terteror dengan urusan dana bos dan lain-lain. Baik, apakah tenaga pendidik tersebut bersalah atau tidak? Jadi kalau di sini mungkin juga di provinsi yang lain, kalau di kampung itu mau guru salah dalam penggunaan dana bos atau dana-dana dari pemerintah, tetap merasa takut ya. Kemudian nih, kalau menurut saya harusnya mereka tetap fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak nih, karena dari mereka SD, SMP, SMA itu adalah bekal-bekal untuk melanjutkan pendidikan di ini. Oh langsung ya? Iya, kelambatan dia sedikit. ngomong. Saya di sini untuk menantang Pak Anies apabila jadi presiden, bisakah untuk mengecek mekanisme dana pendidikan hingga ke kampung halaman? Silahkan cek dana bos yang diturunkan ke pemerintah hingga guru-guru di bawah. Apakah ada potongan hingga guru-guru di bawah itu sampai bingung? Ini apa yang mau dibangun? Katanya suruh bangun sekolah, tapi untuk bangun WC aja nggak cukup uangnya. Silahkan saya tantang kalau Pak Anies jadi presiden untuk cek langsung ke kampung-kampung halaman. Terima kasih. Tantang guys, Pak Anies guys. Ya, ini yang dikatakan Bella ini benar sekali. Dulu ketika kami mengirimkan guru-guru untuk menjadi pengajar muda, itu ketika kita datang ke sebuah kabupaten, saya kan bukan pejabat, saya aktivis NGO. Itu ketika datang banyak pemerintah daerah yang menolak. Kenapa? Mereka bilang mana ada orang-orang terbaik mau jadi guru di tempat kami, Pak. Kenapa mereka menolak? Mereka mengira kami ini auditor dana bos. Jadi dikiranya anak-anak itu dikirim untuk menjadi auditor dana bos karena dana bosnya sering bermasalah. Nah, ini bukan hanya dana bos, tapi juga ada banyak transfer dana langsung ke bermasalah juga berarti guys ya, bos itu. Ujung, apakah sekolah, apakah desa, yang di situ bisa dilakukan digitalisasi sehingga mengurangi potensi pemangkasan sepanjang jalan. Kemudian yang kedua adalah smart planning, di mana nah itulah guys keuntungan digitalisasi guys, keuntungan internet guys ya. Jadi kalau pakai internet semua bisa langsung ditransfer dari pusat guys, tanpa pemangkasan di jalan guys. Bentar guys, ada pidato dari surau guys. Oke lanjut. Pemanfaatannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan pemanfaatannya sudah ditentukan dulu oleh pusat. Kalau dengan pusat, di lapangan kenyataannya yang dibutuhkan beda dengan pusat. Dana desa juga sama seperti itu. Jadi pengalaman kami mengelola ketika kami di Jakarta dengan digitalisasi itu memudahkan sekali. Pada pelaporannya juga memudahkan. Ya benar. Dan pada pemanfaatannya dengan smart planning itu bisa dikerjakan. Lalu
tentang otomatis pengawasan embedded di situ. Otomatis jadi satu. Gitu ya, Bella, makasih. Mungkin sedikit Pak, soalnya gini juga Pak, ada juga. Pasti nambah lah, enggak? Orangnya pasti kepingin nanya 2 kali guys ya, padahal udah dikasih. Biar kebagian atu-atu yang lain, tadi baru muncul satu nih atu yang cantik, aku butuh atu-atu lain. Oke? Yang di belakang, boleh duduk dulu atu-atunya. Oke, hitungan 1 ke 3 ya. 1. Oke, 1 menit ya, biar atu-atu yang lain biar kedapatan. Atu-atu itu apa guys artinya guys? Pacar guys ya? Atau saudara-saudari atau saudara-saudara itu guys ya? Atau pemuda-pemudi gitu ya? Nggak ngerti juga guys, karena ini bahasa daerah. Oke, makanya Oke. Ayo atu boleh? Terus cewek lagi guys. Ya oke. Atu 1 menit dari sekarang ya, mohon. 1 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan melawan. Hidup perempuan melawan. Semangat guys. Itu guys Gibran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Hendriani. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Raden Intan Lampung, UIN. Ingin sedikit melontarkan pertanyaan yang menurut saya pantas untuk Bapak jawab dengan tegas dan lantang. Bila Bapak adalah sebuah pemimpin, Bapak sudah tahu sendiri, tanpa saya jelaskan lagi masalah mengambil uang itu adalah haram dan melawan hukum. Saya sebagai mahasiswa hukum di UIN merasa muak dengan adanya pejabat di dalam kementerian atau kabinet kerja menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Apakah nantinya ketika Bapak menduduki kursi kerajaan di negara ini akan mengesahkan UU perampasan untuk para tersangka korupsi? Ketidakadilan di negara ini akan menjadi-jadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak bisa menjawab dengan tegas, lantang untuk memastikan bahwa Bapak lantas untuk menduduki kursi kepresidenan. Silakan Yai Anies 2 menit dari sekarang. 2 menit dari sekarang. Hanya ina menjadi waktu elaksen biasa biasa waktu Ketik hafal ya. Ranti panggilannya? Tika. Oke. Oh, panggilannya Tika guys. Ya. Buat Atu Tika, terima kasih. Jawabannya kami sudah berkali-kali mengatakan itu salah satu hal pertama yang akan dikerjakan. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada sejak 2009. Saya waktu itu para Madinah udah dilaksanakan sebagai rektor. Kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa supaya mahasiswa punya pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu. Pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan koruptor akan jera. Jadi kami udah berkali-kali dan sekarang ditanya oleh Atu Tika, jawabannya tegas, ya itu akan dikerjakan. Terima kasih. Ya benar guys, kalau menurut saya guys itu benar guys ya. Kalau dulu kan hukuman koruptor itu dia dihukum mati guys, tapi nggak pernah berhasil guys. Jadi menurut Pak Anies itu adalah hukuman mati itu hukuman karena hukum Indonesia belum sempurna, jadi belum bisa langsung ditegakkan hukum itu guys. Mungkin nanti ya ketika udah canggih semuanya guys ya, mungkin baru bisa dilaksanakan hukum mati. Kalau sekarang guys yang paling relevan katanya ya hukum dimiskinkan guys. Dimiskinkan kemudian dia dipenjara, kemudian hartanya diambil pemerintah guys, alias dimiskinkan. Itu menurut Pak Anies yang relevan guys ya. 1 menit ya Atu ya, tolong 1 menit, silakan maju. Oke, terima kasih banyak Pak. Duduk sama Bapak. Yang tadi guys, ceweknya Terima nanya kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina Mardiah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu.
Panggilannya Aina, Pak. Iya. Aina namanya, guys. Oke, baik. Aina di sini namanya, kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat ngerambak dimanapun, termasuk Unila sendiri gitu, termasuk di wilayah Lampung gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anies ditanggapi 2 menit. Ya, ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diassess. Ada rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi monitoring dengan menggunakan, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, teknologi terbaru, guys. Hak suara ya. Hak suara. 30%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya, yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya, tapi minta tolong ke pusat, pakai tangan pusat. Dan pusat juga nggak usah dipakai tuh tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa? Setelah selesai jadi rektor, dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, di kampus itu ya kan kita tuh harus bebas berbicara, guys, ungkap semua pikiran-pikiran, guys. Itulah tempatnya di kampus. Itu semua dilakukan demi ilmu pengetahuan, guys, bukan asal bicara aja, guys. Tukar pendapat, guys, pendapat yang mantap tentang ilmu pengetahuan, bukan pendapat tentang kemunduran, guys. Jadi kalau menurut aku, guys, jawaban Mbak Anies ini sangat detail, guys, dan bukan kaleng-kaleng, guys, ya. Jadi nggak perlulah sampai minta bantuan ke pusat, ya. Bukalah forum dan buka rapat, bicara itu di kampus, ya, dengarkan semua aspirasi para mahasiswa di kampus. Maka masalah pun pasti bakal teratasi semua, guys, ya. Nggak perlu bantuan dari pihak luar, apalagi sampai diintervensi oleh pusat, guys, ya. Tepuk tangan yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Itu, guys. Oke, aku akan pilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang di belakang. Wow, rame, guys, yang di belakang. Oke, hitungan satu. Mas yang paling pojok belakang, silakan ya, Kiai. Jangan lama-lama, guys. Ini soalnya rame nih, guys. Lari. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini udah pernah ditanyain untuk
salah satu baca pres itu terkait lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan guys. Salah satu baca pres ditanya terkait lowongan pekerjaan. Ini guys, orang ganteng banget. Terus dia ngasih jawaban, cari aja, buat aja jadi wirausaha aja gitu. Itu gimana gitu, karena kita ini mahasiswa yang bakal 5 tahun lagi akan mencari kerja. Jadi di sini saya bukan mau ngajak untuk mendukung Yai Anies, tapi lebih rasional dalam memilih pemimpin Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2028. 2009. Jadi menurut Yai Anies gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah gitu? Terima kasih. Boleh ditanggapi 2 menit Yai. Gini, menurut saya kita pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang padat karya. Selama ini investasi di Indonesia meningkat drastis. Tahun 2013 investasi kita itu 3.300 triliun. Tahun 2022 1.200 triliun, naik 4 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya itu turun. Ya, yang ada dipecat. Artinya investasinya padat modal. Kita butuhnya investasi yang padat karya. Nah, ini yang membuat selama ini kenapa kita menyaksikan pertumbuhan ekonominya tinggi, bukan tinggi, baik, kemudian investasi meningkat, tapi lapangan pekerjaan nggak nambah karena tidak padat karya. Nah, kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Jadi kami melihat itu satu. Lalu betul yang kedua, memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja, karena paling cepat di Jakarta itu begitu UMKM itu tumbuh, misalnya sebuah keluarga punya akses modal, beli mesin jahit 3, lalu salah satu ruangannya dipakai untuk mesin jahit, dia langsung merekrut tenaga kerja 3 langsung. Ketika bikin catering langsung bisa merekrut tenaga kerja. Jadi UMKM itu salah satu yang paling cepat. Tapi UMKM itu kalau tidak diberi akses permodalan, dia tidak akan bisa tumbuh. Gitu ya, Bang Arya? Oke, luar biasa ya. Nah, begitu guys ya, sangat jelas sekali guys ya. Untuk yang terakhir ini bahwasanya Anies mengatakan tentang lowongan kerja guys ya. Kalau menurut saya guys itu sangat masuk akal guys. Yang disebutkan oleh Anies bahwasanya ekonominya bagus, tapi itu semua adalah investasi padat modal guys. Itulah yang membuat lowongan kerja itu tetap nggak ada guys ya. Jadi jangan berharap dapat kerja guys. Malah yang kerja ya di PHK. Itulah guys yang terjadi sekarang guys ya. Makanya kalau misalnya Pak Anies sebut bahwasanya akan meningkatkan ekonomi padat karya guys. Nah, itu nampaknya guys sebuah peluang mantap guys ya. Jadi nanti kita bisa cari kerja dan ada kerjaan ya. Kalau orang ini rata-rata udah punya kerjaan, pasti guys mereka punya gaji, punya penghasilan, dan otomatis ekonominya di sekitarnya pasti meningkat secara otomatis guys ya. Yang penting itu adalah punya kerjaan ya guys ya. Nggak kayak sekarang nih guys, kerja bangunan aja susah guys ya. Kita kerja bangunan itu sering nggak ada lowongan, apalagi kerja-kerja yang lain guys ya. Dan timbul benih-benih nepotisme guys ya. Jadi terakhir ya harus ada ordal. Kalau misalnya kita nggak ada ordal ya nggak dipakai. Kenapa? Karena jutaan orang kan jadi pengangguran guys. Makanya yang masuk kerja tuh yang punya ordal aja, yang nggak punya ordal ya nahan nangis aja guys ya. Sekarang ini kerja bangunan dia pakai ordal ya kan, apalagi kerja yang lain itulah guys ya. Nah, begitulah kira-kira guys yang bisa kita gambarkan sekarang guys ya. Bagaimana opini Anda guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya, karena itu adalah sedekah yang paling mantap ya, yang bisa orang baca dan bisa menjadi inspirasi orang lain guys ya. Oke guys, saya cukupkan video ini dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.